Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Spega SMP Negeri 3 Tanjung Redep. Hari ini luar biasa memang, cuaca cerah. Kita kedatangan tamu istimewa ini. Izin kami menyapa Bapak dengan Bapak Endro S. Effendi. Beliau ini adalah Ketua PWI Kaltim. Selamat datang Bapak di SMP Negeri 3 Tanjung Redep. Di sini luar biasa ini Pak. Ini Bisik Spega, salah satu podcast dari SMP Negeri 3 Tanjung Redep. Izin Pak, ini kita sharing ini. Luar biasa kedatangan tamu. Beliau ini adalah pakarnya wartawan nih di Berau. Seingat saya Bapak pernah di Bropos Pak ya? Betul. Berapa tahun Pak ya di Bropos? Bropos itu saya mendapat penugasan untuk mendirikan Bropos itu 2010. Iya. Hampir 2 tahun persiapan, saya menyiapkan SDM, saya menyiapkan infrastruktur dari mulai lahan kosong sampai kantor, dan akhirnya terbit di 2012. Oh iya. 2010 kita mulai, 2012 terbit, ya sampai sekarang terbit. Untuk praktis saya mendapat penugasan menjadi direktur Bropos itu sampai 2018 ya Pak? Iya, lumayan lama Pak ya. Iya. Jadi mungkin bisa nih berbagi dengan tim jurnalis Spega nih Pak, tips menjadi wartawan sukses nih Pak. Iya, kesuksesan itu saya selalu percaya bahwa sukses itu didapatkan dari proses. Jadi sebetulnya hasil itu ditentukan oleh proses. Betul. Betapapun kita pengen berhasil, kalau prosesnya tidak dilalui juga tidak akan mudah. Iya. Nah, saya sendiri menjadi wartawan, cita-cita jadi wartawan ya dari SMP seperti ini. Iya. Jadi dari SMP saya bercita-cita jadi wartawan, ya qadarullah, alhamdulillah ya sampai sekarang pun profesi wartawan itu melekat. Betul. Dan 2014 sampai 2024 ini 2 periode saya dipercaya menjadi Ketua PWI Kalimantan Timur. Iya. Jadi pengalaman yang luar biasa ya Pak di bidang Betul. Jurnalis. Mungkin dari pengalaman Bapak nih di bidang wartawan yang sangat berkesan nih Pak waktu berkecimpung di Bropos. Iya, saya jadi wartawan ya dari SMA sebetulnya ya. Jadi waktu saya di SMA 2 Berau itu saya sudah bikin majalah, dan secara profesional saya pemegang kartu pers untuk majalah di Jawa Tengah. Luar biasa. Nah, kuliah saya di Samarinda juga sambil di Kaltim Pos. Ya, kalau nuruti pengalaman berkesan ya mungkin banyak sekali ya, tapi mungkin yang paling berkesan ketika saya mendampingi perjalanan ketika itu Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak SBY, ketika berkunjung ke Ambalat di Nunukan, ambang batas laut di Nunukan. Jadi beliau kunjungan ke Ambalat di Nunukan, dan akhirnya saya paham persis bagaimana cara melakukan liputan kenegaraan. Dari mulai persiapan awal sampai beliau datang sampai kita pulang itu seperti itu rupanya gitu. Dan dari situ saya juga membandingkan ketika presiden berikutnya. Alhamdulillah kemarin ketika menjelang hari pers nasional di Jakarta, saya juga berkesempatan ke Istana Negara, bertemu langsung dan ngobrol cukup lama dengan Pak Presiden Bapak Jokowi. Di situ juga, tapi sayangnya nggak ada buktinya ya, karena di Istana Negara baru masuk udah HP udah diamankan semua, jadi kita nggak punya foto-foto gitu. Tapi yang jelas pengalaman saya bertemu langsung dengan beliau itu luar biasa. Artinya kalau selama ini mungkin ada banyak hal-hal yang kurang bagus di luar sana, itu karena ya framing ya. Betul. Nah, ketika kita bicara langsung dengan beliau, ternyata ya memang keramahannya itu kita bisa lihat, keramahan, kesederhanaan itu bisa dilihat dari kalau kita ketemu langsung. Iya. Jadi ini salah satu manfaat atau keuntungan kalau kita jadi wartawan. Betul. Itu bisa ketemu dengan orang-orang hebat gitu ya Pak. Betul, alhamdulillah. Sama ketika saya berkunjung ke Korea Selatan juga kami disambut dengan wali kota Incheon. Wali kota Busan salah satu kota di Korea. Juga
sangat sederhana. Jadi kalau orang nggak tahu ya disangka bukan wali kota karena tanpa pengawalan, dia datang ke tempat acara itu nyetir sendiri. Saya bilang, ini wali kotanya, ya Allah, wali kota bawa mobil sendiri gitu, datang itu luar biasa. Itu juga ada protokolernya, nggak ada sama sekali. Bahkan orang nggak tahu kalau itu wali kota. Kalau saya nggak dikasih tahu, nggak tahu itu kalau wali kota gitu. Mungkin ini ya Pak ya, beda negara gitu. Ya betul. Kalau untuk ke SMP 3 nih Pak, tadi sudah bertemu nih dengan anak-anak jurnalis. Kesan pesan dengan mereka nih apa nih Pak untuk kedepannya? Ya, di awal saya makanya kenapa ketika saya diundang oleh sekolah, apalagi sekolah SMP, saya tidak bisa menolak. Kenapa? Karena saya tahu persis pertumbuhan saya, impian saya itu muncul ketika SMP. Makanya ketika ada sekolah yang undang, apalagi sekolah SMP, saya sebisa mungkin untuk hadir. Itu bagi saya penting sekali untuk memberikan motivasi kepada teman-teman atau adik-adik SMP. Makanya ketika Bu Susianti meminta saya, Bu Rati mengundang saya tidak bisa menolak. Padahal ini sedang ada acara yang sama nih, yang harus saya hadiri. Saya hadir demi masa depan bangsa. Masa depan bangsa itu siapa ya? Anak-anak yang SMP inilah yang ke depan akan mewarnai Indonesia ke depan. Di 2045 Indonesia maju itu ditentukan oleh mereka. Kita mungkin sudah tinggal penonton aja gitu. Betul Pak. Apalagi gencaran ini ya Pak ya, teknologi. Betul. Dimana kita harus mengarahkan lah anak-anak kita ya untuk bermedsos yang positif. Betul. Kira-kira nih Pak di Bisik Spega ini sebagai pamungkasnya nih Pak, saran untuk galeri Speganya nih Pak, untuk anak-anak kedepannya sukses seperti pengalaman Bapak nih. Saya yakin bahwa setiap orang punya jalur sukses masing-masing. Tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar pun suksesnya berbeda. Padahal lahirnya dari tempat yang sama, di waktu yang hanya selisih mungkin detik atau menit, tapi mereka punya jalur sukses yang berbeda. Nah, apa yang kita berikan hanya memberikan contoh, motivasi, dan terbukti ketika tadi kita bicara dengan adik-adik Spega, jumlah yang mau jadi jurnalis juga banyak, OSIS-nya juga banyak. Saya juga dulu pernah ketua OSIS juga, saya juga dulu pemimpin redaksi. Jadi saya paham betul bahwa mereka itu hanya butuh diberikan tempat, mereka hanya butuh diberikan wadah, mereka butuh dianggap ada. Nah itulah yang akan membuat mereka berkembang. Ibu tadi bisa mengikuti pertanyaan mereka kan anti mainstream. Betul. Itu pertanyaan bukan pertanyaan anak SMP itu pertanyaan anak udah kuliah. Kaget banget saya ada anak SMP nanya, Pak gimana kalau Bapak jatuh gitu. Ini anak SMP loh. Mereka udah paham bagaimana hidup itu nggak selamanya bagus. Ada masa-masa kita itu kondisinya tidak menguntungkan. Dan mereka bertanya itu, menurut saya itu pertanyaan yang gokil banget gitu. Ada pertanyaan yang anti mainstream. Ada pertanyaan lagi ketika ini Bapak dibayar enggak? Atau kemudian pertanyaan-pertanyaan yang apa sih, bagaimana caranya konsisten. Nah itu menurut saya pertanyaan yang membuktikan bahwa mereka hanya muda secara usia fisiologis, usia kalender, tapi secara pemikiran mereka sudah matang. Betul. Jadi mereka perlu semacam wadah untuk berkreasi gitu. Betul. Ya Pak ya. Seringkali kan begini ya, orang tua itu ketika anaknya pengen ngapain, itu kayak dianggap masih anak-anak gitu. Apaan sih kamu lo masih kecil, masih SMP, udah nggak usah aneh-aneh gitu. Nah, kayak dianggap kecil terus. Mematahkan yang begitu-begitu itu yang membuat mereka kurang pas menurut saya. Jadi udah disupport aja gitu. Yang penting diawasi, dibimbing. Nah saya yakin dengan wadah seperti ini, ada podcast, ada jurnalis, dan larinya ke medsos, saya yakin kelak saya akan bertemu dengan tiba-tiba saya ditegur gitu, Pak Endro inget saya nggak bisa, saya dulu Spega Pak, ini tiba-tiba udah bekerja di mana. Itu tentu ya sama lah dengan ibu-ibu guru ya, kalau ketemu mantan murid yang kemudian sukses itu kan kayak ada kepuasan mahal banget harganya. Karena saya tahu ada di SMP sebelumnya, SMP tetangga gitu, sekarang dia udah bekerja di Humas di Pemkab Berau. Itu dulu juga dari kita jurnalistik SMP, dan dia sekarang betul-betul bekerja di Humas di Pemkab Berau, dan dia jurusan komunikasi juga. Artinya mereka mengalir ya Pak ya. Betul. Dari awal itu. Jadi ketika ada acara tahun lalu di Hotel Bumi Segar, dia pengen inget saya nggak?
Saya dulu Pak yang di jurnalistik SMP. Iya. Iya itu udah dewasa, udah Iya, luar iya, biasa. iya. Gitu. Dan ini udah profesional gitu. Betul. Artinya ilmu yang memang dari awal itu sudah diterima menghasilkan Pak ya, bisa Ya, menjadi hanya mewarnai sedikit lah. Tentu kan lebih banyak yang lain. Iya, Gitu. pekerjaan menjadi pekerjaan yang dari hobi gitu Iya, ya, bisa dari jadi hobi. pekerjaan. Iya Pak. Kayaknya terlalu banyak nih waktu kami habiskan ini. Saya mohon maaf ini Iya, karena betul. bukan saya nggak mau berlama-lama, Iya, tapi betul. memang ya sekali lagi saya menyisipkan waktu ini demi anak-anak Iya, SMP betul. yang luar biasa, karena ke depan saya penuh harap, saya penuh motivasi kepada mereka, karena saya yakin di tangan mereka lah nanti Betul. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur itu seperti apa itu wajahnya ya ditentukan adalah mereka. Iya betul Pak. Terima kasih nih, kami Sama-sama. merasa sangat bangga, merasa terhormat lah Bapak bisa berbagi pengalaman. Sama-sama itu. Mudahan lancar Pak ya Amin, acaranya amin, ya. amin. Nanti suatu saat kita undang lagi nggak jerah Pak ya. Oh enggak. Berbagi Insya Allah, pengalaman. insya Allah, Iya, baik. karena di SMP 3 ini banyak Pak kegiatan eskulnya termasuk SPEGA ini. Siap. Ya, terima Siap. kasih Bapak waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. Sukses untuk Galeri SPEGA. Kita bertemu lagi di podcast dengan tamu istimewa berikutnya. Terima kasih.